Nah, sekarang kita masuk ke bagian model pengelamatan. Nah, ini bedanya dengan bahasa tingkat rendah. Dengan tingkat tinggi ya, sini dia pengelamatannya harus kita yang menentukan kemana dia dikirim, ya, dan tidak bisa kita mengirimkan dari memori ke memori. Jadi makanya dia programnya penulisannya nggak panjang ya, kalau setingkat rendah itu. Nanti akan kita lihat bagian waktu model ininya tadi ya, bab 4-nya nanti. Kita mungkin ini 4 masuk separuhnya nanti paling ya. Nah, jadi untuk membuat perangkat lunak atau program ya, maka dia membutuhkan pengetahuan mengenai mode pengelamatan. Berbeda dengan bahasa tingkat tinggi, kita tidak terlalu perlu ya, tidak semuanya diperlukan ya. Tapi kalau bahasa tingkat rendah ya, program sederhana pun tetap kita harus mengetahui mode pengelamatannya untuk menggunakan instruksinya, kemana dia dikirim, ya. Nah, contohnya nih kita menggunakan salah satu ya dari operation code. Nah, sebentar nanti saya inikan dulu ya untuk kenapa ini move contohnya ya. Ini adalah salah satu contoh dari apa namanya kode operasi ya atau perintah yang akan menggerakkan kita mau memindahkan atau segala macam nanti. Ini dia contohnya move ya. Contohnya banyak nanti ya. Ini banyak contohnya, ada move, ada LRT segala macam, LRS dan semacamnya ya. Kita mulai dari M tadi, dari AR segala macam ya. Ini contoh salah satu contoh nanti. Ini namanya kode operasi atau operation code-nya. Nah, untuk pengelamatan kita harus tahu dulu apa yang perintahnya ya. Ini perintahnya. Nah, ini baru operannya nanti. Nah, perintahnya banyak. Kombinasinya itu nanti dari kombinasi yang banyak ini bisa lebih dari 100.000 kombinasi. Itu juga ada beda ini. Nah, kalau di Kristen tahapnya pertama itu business understanding. Kita harus menganalisa yang dibutuhkan oleh user, Ya. pengguna yang menggunakan model yang kita buat itu apa yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua kita harus melihat apakah kebutuhan itu bisa diatasi. Ini tadi mode pengelamatannya. Kita gunakan satu contoh dulu ya, move ya contohnya. Salah satu contoh dari perintah yang banyak gitu ya. Nanti akan pelan-pelan kita akan masuk. Tapi untuk pengelamatannya kita harus tahu apa perintahnya ya. Karena dia memerintahkan apakah nanti register, apakah memori, apakah data konstanta gitu ya. Diletakkan kemana, dipindahkan kemana. Ini di pengelamatannya. Jadi walaupun di sini namanya adalah move ya, move itu kan pindah. Nah pelaksanaannya dia bukan pindah duplikat ya, copy. Jadi dia akan mengcopy dari suatu tempat ke tempat lain atau dari data ke tempat lain. Jadi sumbernya tetap karena copy ya, kemudian tujuannya yang berubah. Makanya duplikat ya. Jadi namanya dia move ya, move itu kan pindah. Kalau pindah kan berarti tempat yang lama nggak ada, tempat yang baru ada. Nanti yang pindah itu ada perintahnya bukan move dia ya. Ini dia adalah isinya mengcopy dari suatu tempat. Nah, tempatnya itu macam-macam. Dari register, dari register ke memori ke register, dari data ke register. Nah, nanti memori juga macam-macam dia. Ada memorinya langsung, ada tidak langsung. Macam-macam nanti ya. Hanya harus dipahami karena ini dasarnya. Nah, kalau mode pengelamatan tidak tahu ya, program kita tidak akan jalan. Itu dasarnya dulu ya. Ini nanti namanya move itu adalah operation code. Nah, dia nanti ada 4 kolom ya. Nanti ada operation kodenya, kemudian namanya disebut nanti operannya, nanti ada komentar, nanti ada label. Nah, komentar boleh ditulis boleh tidak. Nanti label itu untuk menentukan memori mnemonik namanya ya, memori simbolik. Tidak secara langsung dia, tapi dia menjadi data. Jadi modelnya dari pengamat itu akan meliputi nanti register. Itu yang contoh yang ini tadi saya tutup dulu ini ya, saya sampaikan lagi ya, contohnya ini register ke register nanti, register memori gitu ya dan sebagainya, itu akan kita bahas di register dia. Kemudian ada segera itu
adalah data konstanta. Jadi data tersebut mau dipindahkan kemana, gitu ya. Kemudian pengalamatan langsung. Pengalamatan langsung ini adalah dia mirip dengan data angka juga, tetapi dia adalah memori. Beda, ini data, ini alamat, walaupun sama-sama angka. Sama gitu ya, alamat 2000, umpamanya kan. Duit 2000 sama angka kan, tapi berbeda. Di sini sama dia. Yang satu yang segera ini adalah data konstanta, sedangkan di sini adalah angkanya itu alamat. Ya. Kemudian pengalamatan register tidak langsung, ini langsung tadi ya. So, ini tidak langsung. Indirect tidak langsung. Itu saya tulis dulu ya. Atau ini ya. Bentar, saya ulangi. Jadi dia tidak langsung. Nah, maksudnya apa tidak langsung gitu ya? Jadi lihat. Dia memori juga. Dia memori juga, tapi tidak langsung gitu ya. Tidak langsung. Ini dasar sekali ya, harus dipahami. Pengamatan tidak langsung. Ya. Dia adalah apa namanya, memori juga, tetapi tidak langsung angkanya. Dia lewat media lain. Nanti media lainnya kita lihat apa, bisa register gitu ya. Di mirip kalau di sini dia adalah langsung angkanya, alamat berapa dia, alamat 1000, alamat 2000 gitu ya, langsung tunjuk. Di sini tidak, dia menggunakan media lainnya seperti nanti register. Jadi isi register dan menunjuk alamatnya, maka tidak langsung dia. Maka ini 2000 langsung ya. Di sini dia ada register isi 2000, dia menggunakan register itu, register A umpamanya, register AX umpamanya kan. Isinya 2000, dia menggunakan AX. Tetap juga dia larinya ke 2000. Tapi bukan angka 2000 yang ditulis, tetapi adalah register AX. Nah, penulisan di mana nanti? Kemudian ini sudah tambahan ya. Base ditambah indeks. Nah, dia kalau yang di sini tadi hanya satu register, di sini dia ada lebih dari satu. Ini tujuannya nanti adalah untuk ini nanti ada warna berikutnya ya untuk membedakan apa prosesornya. Jadi dia untuk menambah cakupan panjang alamat yang bisa diakses. Kemudian ini relatif, ini mirip dengan yang segera tadi, tetapi di sini adalah relatifnya alamat ya. Nah, segera ke data. Jadi ditambah dengan data, tetapi tidak sendiri. Kalau ini kan sendiri ya. Namanya data 300 heksa. So, di sini dia 300 heksanya adalah tambahan untuk menambah alamat. Makanya dari register tertentu ditambah dengan data konstanta. Di jumlah nanti dia, ini kan satu saja. Kemudian ini gabungan lagi dari relatif dengan base plus index. Jadi ini gabungan base, relatif plus index. Tadi basisnya sama dengan langsung tadi, tidak langsung. Relatifnya ini tadi dia, berarti tambah dengan konstanta, tambah lagi indeks sama dengan ini tadi. Tambah dengan indeks. Jadi gabungan. Basisnya sama dengan tidak langsung, relatifnya sama dengan ini, register relatif, plus indeksnya sama dengan ini. Ada 3 pengamatan yang lainnya digabung jadi satu. Gitu ya. Nanti yang terakhirnya adalah skala indeks, dia adalah pengali. Kalau ini jumlah tadi kan, ini semua jumlah nih dari sini nih, dari base plus indeks jumlah, relatif jumlah, base relatifnya jumlah. Ini dia kali. Dan ini dia ada juga base-nya, ada indeksnya teman dikali nanti. Jadi jauh lebih besar ya. Nah, ini untuk mengakses alamat-alamat yang besar. Karena untuk register apa prosesor yang dasar itu dia kan hanya model DOS ya, hanya 1 sampai 1 mega ya alamatnya ya, 1 mega. Nah, untuk alamat yang lebihnya nanti tentu untuk model terproteksi atau Windows OS-nya. Itu dia bisa sampai giga ya. Nanti juga di ujung akan kita bahas nanti push dan pop. Nah, nih kalau tadi move tadi dia memindah, menduplikat ya. Sedangkan push dan pop ini benar-benar memindah. Push masih duplikat sebenarnya. Jadi di sumbernya masih ada dan dipindahkan ke memori. Kalau move tadi kan tidak selalu memori ya, bisa ke register, bisa ke memori, bisa data. Sini dia adalah dari register ke memori atau memori ke register. Dan stack ini sama dengan push atau pop, tapi dia ini adalah data yang memori yang lebih dari satu untuk satu perintah. Tumpukan, stack tumpukannya. Itu jenis-jenisnya nanti.
Itu tujuannya ya, sudah kita untuk ini aja, kita lewatin aja. Ini model pengamatannya. Perintah tadi kita ambil dulu ya, move ya. Contohnya salah satu dari sekian ribu apa ratusan itu ya, operasi kode operasi ya, ini salah satunya. Move itu juga macam-macam nanti ya, nanti akan kita lihat bukan hanya satu. Untuk move saja banyak. Kemudian move yang ini saja, ini juga dia modelnya juga banyak perintahnya. Kemudian move ada lagi move string, move sx dan sebagainya ya. Ini move yang MOF saja, ini jenisnya macam-macam tadi. Yang pertama ini contohnya. Jadi dia ada tiga komponen. Pertama adalah kode operasi ini namanya. Move, nanti add, sum, kemudian jump, segala macam nanti ya. Nah, ini dia adalah namanya kode operasi. Ya, kode operasi. Nah, kemudian ada dua, ini register. Kita udah bahas kemarin kan? Register ada 8 yang awalnya ya. AL, AH, BL, BH, CL, CH, BL, BH yang 8 bit. Kemudian kalau 16 berarti dia AX, A-nya yang dua tadi, AL dengan sampai B sampai D tadi ya. Ada LH-nya ini digabung. AX, BX, CX, DX ditambah dengan data stack pointer, base pointer, kemudian destination index, source index, 8 juga kan. Nah, itu ditambah lagi nanti dia untuk flag. Nah, ada flagnya ya, ada flag. Cuman flag tidak pakai move, nanti dia khusus flag. Karena flag itu hanya berubah oleh operasi aritmatika dan logika. Nanti waktu aritmatika dan logika baru kita masuk. Nah, ini ada dua register. Register A ya, akumulator kemarin, atau akumulator kan, tempat perhitungan. B, base. Register basis. Nah, dia bacanya ini terbalik. Nah, dia dari belakang ke depan. Move tetap ini spasi, kemudian AS, BS artinya apa? Dari BS ini, isi dari BS diduplikat ke AX. Itu dia. Jadi bukan AX ke BX dia ya. BX diduplikat ke AX. Yang berubah hanya AX. BX-nya tetap. Sehingga pada untuk baris ini, perintah ini, AX dan BX sama isinya. Diduplikat ya, duplikat. Nah, di perintah ini, registernya harus sama. Sama-sama 8 bit, 16 bit, 32 bit, sama-sama 64. Tidak boleh, umpamanya di sini AS-nya 16, BS-nya 8. Bisa dong 8 masuk ke 16. Logikanya bisa, tetapi dia jadi salah. Tidak boleh. Kalau untuk move tidak boleh. Jadi dia harus ininya duplikatnya harus sama. Sama-sama 8, berarti kalau mau A juga 8 bit, berarti kita AL atau AH sama BL umpamanya. Bisa. Kalau dia 16 ya AS dengan BS. 32 EAS dengan EBS. 64 RAS dengan RBS. Nanti di bawah kita ini lagi ya. Jadi itu dia, ini duplikat. Isinya ya, bukan BS-nya pindah sini. Isi dari ini kan tempat, registernya tempat. Ada kita bahas kemarin itu sama dengan dia semacam RAM dia ya, memori. Dia bisa menyampung data. Nah, kita baca di rangkaian digital kan, itu register, counter gitu kemarin kan. Nah, itu dia isinya. 8 bit ya 8, 16, 16 sama-sama. Nah, di mikroprosesor itu ada 8 register dasar gitu ya. 8 bit, 16, 32. Nah, ya 64 ditambah lagi 8 kan. R7 sampai R15. R8 ya, R8 sampai 15. Sini dia. Nah, ini dia perintah pertama. Dipindahkan isinya ya, isinya. Ini namanya pengamatan memo register ke register. Yang pertama tadi itu di ini ya, register ke register. Ini dia sumber dan tujuannya nih. Ini sumbernya dan BX, tujuannya AX. Yang berubah hanya AX. Jadi isinya yang diduplikat ke sini. Move itu disebut kode operasi atau opcode ya. Nah, ini yang jumlahnya yang ratusan tadi ya. Yang kombinasinya itu bisa di atas 100.000. Jadi nggak perlu dihafal, tinggal dilihat listnya ya. Tapi kita harus tahu ini gunanya apa. Ini ada duplikat. Duplikat dari, nah, kalau ini contohnya baru dari register BS ke register AX. Di mana dia harus sama-sama lebarnya. 8 bit sama 8 bit, 16, 16, 32, 32. Dapatnya. Ada akhirnya agak kaku ya. Karena dia dari belakang ke depan. Ini dia move artinya duplikatlah isi dari BS ke AX. Di mana BS-nya tetap, AX-nya berubah. Jadi tadi AX lain akan berubah. Kalau kosong diisi dengan yang baru. Kalau ada yang lama yang ditimpa. Nah, makanya nanti perintah itu nanti ada yang perpindahan. Ini sangat penting. Kenapa? Namanya akumulator, dia prosesnya banyak di sini.
Sehingga nanti jika data tersebut mau kita simpan, nah simpan dulu tempat lain. Atau ditaruh dulu di memori, nanti baru ditarik lagi. Kalau tidak, dia datang data baru hilang, data yang lama akan hilang. Jadi dia, kalau data tersebut masih dibutuhkan, ya jangan langsung dihapus. Harus dipindahkan dulu. Jangan ada perintah lain gitu ya. Nah, nanti yang tidak dibolehkan nanti memori ke memori. Ini tidak dibolehkan ya. Memori tidak boleh tidak dibolehkan. Nah, gimana nanti memori? Ah, itu dia push dan pop tadi tuh perintahnya nanti. Ini tidak boleh langsung dari memori, tapi kita perlu memori juga. Pindah lagi memori. Nanti ada caranya. Tapi bukan perintah move. Contoh tadi ya. Menyalin jadi ya, mengcopy ya, bukan 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 pindah move ya, tapi dia mengcopy, duplikat ya. Nah, ini dia. Move, perintah move ya, tidak benar-benar mengalami atau mengambil data dan memindahkannya, tapi dia hanya menduplikat ya. Jadi yang di sumbernya tetap ada, tujuannya yang berubah. Ini masuk kita ke jenis-jenis pengamat tadi. Ini pertama adalah register ke register. Jadi dari register PS ke AS dia dari belakang ke depan, PS ke AS. Jadi isi AS dan BX sama. AS-nya berubah, BX-nya tetap. Makanya registernya harus sama. Ada yang menampung kan boleh lebih besar daripada yang datang gitu kan? Bisa sebenarnya, tapi dia tidak diperbolehkan untuk perintah. Ini register. Ini yang kedua tadi, immediate segera ya. Nah, segera itu adalah data di sini dia. Datanya bisa bisa bilangan binar, bisa bilangan desimal, bisa bilangan heksa atau oktal. Jadi harus dikasih tanda. Nah, kalau bilangan angkanya 0 sampai 9, itu kalau tidak kasih tanda heksa, makanya dia dianggap desimal. Pokoknya 30 tanpa H ya, berarti dia 30 desimal. 30H berarti dia heksa. 30 apa oktal ya, tapi jarang dipakai. Akal binar nggak mungkin, binar hanya 0 dan 1 ya. Nah, kalau datanya hanya 0 dan 1 berarti harus dikasih B untuk binar, H untuk heksa, atau kalau dibiarkan dia menjadi bilangan desimal. Ini dia data. Jadi data 3A, ini 8 bit ya. Ini adalah A itu kan 4 bit tuh. 1001. 3 itu 0111. Jadi ini 8 ya, 8 bit. Ke CH nih kan, ke CH ini saya. Ini 8, ini 8. Tidak boleh nanti 3A ke CX. Bisa. Jadi harus ininya walaupun datanya 3A berarti harus ditambah 003A gitu ya. Jadi dia 16. Ini segera. Kemudian ini langsung. Nah, langsung lihat. AX ke 1, 2, 3, 4. Kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh bolak-balik ya. Umpamanya move AS, BX atau move BX, AS boleh. Tapi ini tidak boleh bolak-balik. Move CE, CH, 3H dengan data konstanta, kita balik 3H-nya di sini. Tidak, 3H tidak bisa. Karena data tidak bisa menerima data dari tempat lain. Dia data kan. Kalau CH ini kan tempat, register ya. Register sama dengan tempat. Itu bisa menampung. Kalau data tidak bisa. Nah, kemudian ini dia angka juga, tapi dalam tanda kurung. Ini bedanya. Kalau ini adalah data konstanta, kalau ini adalah bukan. Ini adalah alamat. Nah, cuman alamat kalau ini kan langsung ya, data 3A-nya masuk ke CH. Isi CH sekarang sama dengan 3A heksa. Kalau ini tidak. AX masuk ke 1, 2, 3, 4. Bukan. Nah, ini adalah alamat. Nah, isi AS akan dipindahkan ke alamat 1234. Tetapi tidak bisa hanya di 1234. Tidak bisa di sendiri ya. Dia akan ditambah dengan DS. Nah, kemarin dibahas sedikit untuk itu ya di arsitektur. DS, data segmen yang ditambah 10 dikali 10 ya, tambah 01. Umpama data segmennya 1000. Isinya ya, ini kan register ya, register 8 bit ke atas ada, 6 bit nggak ada ya. 16 bit ya, 8 bit tidak ada. Jadi setelah AS, BX, CS, DS nanti ada base pointer, nanti ada apa namanya data segmen, segmen gitu ya, FS nanti ditambahkannya ya. Destination index, source index ini kita bahas semua kemarin waktu di apa arsitektur ya. Nah, ditambah dengan data segmen ya yang dikali 10 ya. Jadi data AX itu dimasukin ke 1234 ditambah dengan 10.000. Jadi 10.000 tambah 10. Jadi dia ditaruh di alamat 11.234. Isi dari AX. Jadi bukan di alamat 123 deh ya. Kalau tanda kurungnya nggak ada, ini langsung error. Karena tidak bisa data register masuk ke data. Sampai di sini ya. Kalau dibalik nggak boleh ya. Ini nggak boleh dibalik. Kalau ini boleh bolak-balik. Nah, kalau dia tanda kurung ini boleh bolak-balik.
Tapi nanti akan berbeda artinya. Kalau ini isi register A dipindahkan ke dalam memori 1234 ditambah dengan data segmen 10.000 ya. Jika data segmen 1.000, kalau data segmennya 2.000 Pak, jadi dia 20.000 ditambah 1.234. Di situlah, di alamat situlah data AX diduplikat. AX tetap, nilai AX tetap ada, tapi di alamat 1.234 ini ada lagi data yang sama dengan isi AX. Nah, dia duplikat ya. Ini sama. Nah, ini dia. Kalau di sini nanti pamannya AL, BX nggak boleh. Karena AL, BX, beda kan? AL 8, ini BX. Nah, ini coba BX dengan CL. Tapi ini tanda kurung, ini alamat. Jadi BX menunjuk alamat. Nah, itu ya. Yang ditambah dengan data segmen, nanti isi DCL ditaruh di situ. Nah, jadi bukan di register BX dia. Tapi ada BX hanya menunjuk alamat. Contohnya, BX itu isinya 300. Kan? Data segmennya 1.000. Mana tadi lah ya. Atau 2.000, terserah. Baru 1.000. Jadi 1.000 dikali 10 dapat 10.000. BX isinya 300 kan. 300. Nah, kalau di sini tadi AX ke BX, AX berubah ya. Di sini BX-nya tetap nih. BX-nya tetap nilainya 300. Cuman alamat nilai 300 itu ditambah dengan 10.000, jadi 10.300, isi CL ditaruh di 10.300. Bukan ke BX. BX-nya tetap datanya 300. Kalau di sini AX-nya sudah berubah nih. Nah, ditimpa oleh isi BX. Kalau di sini tidak. CL tidak menimpa isi BX. Tapi CL akan masuk ke dalam memori yang ditunjuk oleh BX. BX-nya tidak berubah. Cuman bukan hanya BX saja, dia BX ditambah dengan data segmen dia kali 10. Nah, ini dia alamat 10.003 dia, bukan ke dalam BX. Kalau ini kurungnya kita buka, ini error. Kenapa? Registernya tidak sama lebarnya. Tapi umpama sama ini Pak, ini CX dengan BX. Ya, sama, ini yang ini, kalau ada tanda kurung dia masuk ke alamat, bukan ke CX. Tapi kalau bukan tanda kurung, CX akan berubah. Sedangkan kalau tanda kurung CX tetap, kalau umpamanya CX ini ya. Tapi dia adalah satu menunjuk alamat, satu adalah isi daripada register. Ini bedanya. Ini register, isinya berubah. Ini tidak, dia hanya menunjuk. Tetapi kalau memori seperti ini yang memori langsung, ini yang tidak langsung ya. Kalau langsung kan angkanya ya, alamat sekian, alamat 1.234. Ini enggak, BX, CX, DA, DDL namanya. Ini kan tidak alamat kan, tapi dia isi dari register tersebut pakai tanda kurung kotak ya. Yang keempat, ini yang dasar semua prosesor menggunakan perintah ini. 8 bit, 16, 30 dan dalam. Nah, kemudian ada yang tambahan nanti. Tambah indeks tadi kan. Mo, PX, dalam kurung ya. Tambah SI, BP. Nah, ini sama juga. Memori ya. Yang ditambah tadi memori. Tidak bisa di sini juga. Saya mau nambah Pak di sini. Oh, BX tambah AX. Tambah CX. Nggak bisa. Jadi dia kalau mau tambah dia sendiri. Ini pindahkan dulu. Nanti ada perintah F ditambah lagi. Bisa dia langsung jumlah. Nah, ini di dalam memori. Jadi alamat jumlah isi BX ditambah dengan isi SI tadi ditambah dengan ini 3 jadinya. Kalau ini kan hanya 1 tadi. Data segmen ditambah dengan alamat ini ditambah dengan nilai BX ya, nilai register. Di sini ada 2, berarti nilai BX, nilai SI ditambah dengan data segmen. Dijumlah. Nah, jumlah tersebutlah memorinya ditaruh isi dari BP. Isi dari BP diduplikat ke alamat yang ditunjuk oleh BX, nomor BX-nya 300, SI-nya 200, berarti 500 kan, ditambah dengan DS-nya dikali 10.000, 10.500. Alamat 10.500, isi BP diduplikat. Di alamat 1.500 ada isi BP, di BP juga sama. Dan ditambah. Kalau kurung nggak ada, ini error, tidak bisa menambah register langsung. Benar tidak ada. Nanti kalau tambah dia ada perintah sendiri. Ada baris, menambah baris dia, baris perintah tidak bisa, langsung satu baris tambah. Ini kebalikannya ya. Relatif sama. Ini indeks. Indeks. Nah, ini kalau ini relatif. Kalau ini indeks kan register ya. Register dengan register. Register base dengan register indeks. Nah, kalau relatif, yang indeksnya tadi diganti dengan angka. Contoh di sini. Dalam kurung, move CL, dalam kurung BX tambah 4. Ini kan BX tambah SI, register tambah register. Ini register ditambah dengan bilangan konstan. Mirip dengan ini. Kalau ini cuma 1 tadi ya, tidak ada tambah. Kalau mau tambah di dalam kurung, berarti memori. Tetapi ini jadi alamat. Menjadi alamat isi BX ditambah 4 ditambah data segmen. Isi dari CL itu akan diduplikat ke CL. Jadi CL yang berubah di sini kan, BX tetap tidak berubah, cuman BX menunjuk alamat. Sini pamannya 10.000 tadi dengan dikali 10 ya. BX-nya 300, ini tambah 4, 304, 10.304.
alamat 1304 diduplikat ke dalam CL sehingga CL berubah. Kalau tadi kan BP ya, BP-nya tetap, ininya yang berubah. BS nggak berubah. Alamat yang terisi. Kalau sini dari alamat dari memori diduplikat. Di memorinya tetap ada ya. Nanti kalau menghilangkan di memori nanti ada perintahnya lagi. Kalau move tidak, dia hanya duplikat. Jadi di memori yang 10.304 tadi tetap data itu ada. Katakan datanya 700 heksa umpamanya kan. Jadi di memori 10.304 masih ada 700 heksa. Cuman CL juga berisi 700 heksa. Ingat, kalau 700 heksa nggak muat CL-nya ya. Nah, 16 bit itu. 700, berarti kan 12. Dia hanya boleh 70 sampai dia FF ya kalau CL. Itu. Ada juga. Jadi kalau overflow nantinya boleh. Kemudian ini ada gabungan lagi nih. Tadi plus index relatif. Nah, ini gabung. Base relatif plus index. Base-nya ada seperti ini. Relatifnya ada bilangan. Kemudian indeksnya ada. Ini untuk relatifnya ya. Oh. Apa datanya. Ya, ini namanya label nanti kita masuk untuk membuat ini. Ini kita buat. Jadi kalau ada seperti perintah ini, berarti program kita itu adalah programnya yang segmennya lebih dari satu. Ada segmen data dan ada segmen program atau perintah ya. Nah, atau option code. Sini, ini label memori simbolik namanya. Jadi ini berisi angka. Nah, angka, kemudian tambah dengan data segmen, tambah dengan ini kan, data segmen sama dengan tadi 10. Kemudian data arraynya berapa? Oh, arraynya 1000. BX-nya sama dengan tadi, 300, SI-nya 200 sama dengan tadi. Ini tambah. Jadi array ini bukan array ditambah ini, tapi isi dari array ini berapa? Ini data memori simbolik ya. Yang kita harus definisikan dulu di atas segmen data. Sehingga dia program kita adalah nanti jenisnya small apa? Ya small ya. Kalau dia dua segmen, tidak bisa tini. Kalau tini dia hanya satu segmen program saja. Nah, ini ada, kemudian ini adalah skala. Nah, kalau tadi dia hanya tambah ya, BX tambah ini. Bisa nggak di sini datanya umpamanya di sini nggak ada array umpamanya datanya tidak memang bisa. Umpamanya BX tambah CI tambah umpamanya 200 heksa bisa. Berarti dia kan ininya relatif ya, relatif itu ke angka. Ini angka. Cuman dia lewat memori simbolik. Kalau umpamanya angka langsung bisa kita tulis. Di sini ya umpamanya tapi dalam tanda kurung ya, saya tulis ya. Contohnya dia. Move-nya sama ya, move-nya sama. Nah, di sini umpamanya move, tulis move ya. Oh, ini kan lewat datanya apa relatifnya lewat simbolik ya, memori simbolik ya. Ini umpamanya DBX. Gabungin ini dengan ini. Umpamanya BX ditambah dengan SI ya, ditambah dengan umpamanya 30 heksa, 3A tadi ya, umpamanya 3A heksa. Koma, ini boleh bolak balik ya. Koma umpamanya DX. Nah, ini boleh bolak balik. Ya, BX, move spasi BX tambah SI tambah ya, koma DX boleh. Atau move DX, koma ini boleh. Karena ini memori. Ya, tunjuk. Isi dari memori ke DX. Kalau ini DX ke isi memori gitu dia. Nah, kalau ini kali dia. Nah, kalau pengali itu ada 2, 4, 8 ya. Kalau kali satu nggak perlu ditulis. Skalanya ya, skala indeks. Hanya 2, 4, 8. Jadi ini registernya EBS ditambah, nah bukan tambah 2 ya, tambah dengan 2 ESI. Nah, jadi kalau kali itu walaupun di belakang dia dikerjakan dulu. 2 kali ESI baru EBS-nya tambah dengan 2 kali ESI. Nah, alamat tersebut, nah data segmen nggak boleh lupa. Jadi ini data segmen dikali 10 ya, kemudian ditambah EBS ditambah dengan 2 dikali SI. Pokoknya SI-nya 200 tadi dikali 2 menjadi 400. EBS-nya tetap 300 tadi ya, ini 10.000. Nah, alamat tersebut nah yang akan menampung isi data dari AX. Nah, ini kalau dibalik dia bisa juga AX akan menampung data dari memori yang ditunjuk oleh EBX ditambah 2 kali SI, tentu ditambah dengan data segmen ya. Nanti ada tambahnya ada data segmen sama SS nanti ya, stack segmen. Tuh, contoh skala indeks. Nah, ini berpengali kalau dia kali 4 untuk memori yang lebih besar ya, kali 8, 4 bit. Untuk yang terakhir kan kuning nanti RIP itu nanti dia hanya untuk Pentium 4 ke atas ya nanti masih jarang digunakan. Nih, yang terakhir ya.
Nah, sekarang ini dia, sengaja saya membedakan warnanya nih. Ini media 4 di atas ini pengelamatan register, register addressing ya, pengelamatan segera, pengelamatan langsung, pengelamatan tidak langsung. Ini adalah digunakan oleh semua register prosesor yang ada. Mulai dari 8 bit sampai 64 bit yang sekarang ya. Nah, ini mulai dari 16 ke atas. Expression index. Kenapa? Dia membutuhkan minimal 16 bit ya. Nah, kalian base plus index ini 16, 32, 64. Register relatif ya tambah tadi ya. Ya, kenapa? Di sini kan hanya memorinya untuk 8 bit hanya sampai 1 mega ya. Karena apa? Untuk model real DOS. Mega cukup. Ini tambah. Ini dia tambah ini karena kebutuhan memori lebih besar gitu ya. Nah, ini udah pakai model terproteksi atau Windows dia ya, terproteksi. Push index, relatif, relatif push index sama skala index. Nah, kemudian RAP, relative addressing. Nah, ini 64 ke atas nih ya. Ini kita urai lagi yang tadi. Sebenarnya sudah kita jalankan tadi ya. Dia register ke register. Dia sama. Register AH, AL, BL, CH. Ini sama. Tidak boleh dicampur dengan register AX. Itu nggak bisa. 8 bit dengan 8 bit. Datanya juga gitu ya. Datanya juga 8 bit. Untuk 16 ya sama-sama 16. Untuk 32 dari EAX sampai ESI. Ini kan 8 tadi kan, ya kan? Registernya. AH, AL, kemudian AX sampai nanti DX. Kemudian ditambah nanti 32 EAX sampai ESI. EA, EDX, ESP. Nah, tadi kan kalau 16 kan SP ya, stack pointer, base pointer, destination index, source index. Kemudian yang 64 bit. RAX sampai RDX ditambah RSP sama dengan stack pointer kalau 16 atau E stack pointer ESP untuk 32 dan seterusnya. Nah, ditambah sini sampai setelah DI ya. SP ini BP, RDI, RSI, source ya, ini destination, tambah R8 sampai R15 untuk nah, ini bisa di move, gunakan move. Nah, dengan pengamatan register tadi ada sing beberapa instruksi move, push. Nah, ini ke memori nanti ya. Yang menurut segmen register 6 bit yang dinamakan kode segmen, ya, extra segmen, data segmen, stack segmen ya. Ini RS dan GS yang masih jarang digunakan. Ini untuk memori ini khusus. Mengambil, jadi dia memindahkan ke memori dan mengambil dari memori push dan pop. Jadi, maka tidak langsung tadi ya. Nah, ini tadi dia. Jadi harus registernya berukuran sama. Tidak boleh bercampur 8 dengan 16, 16 hingga 32 tidak boleh. 8 dengan 8 termasuk datanya ya. Data saja. Kalau alamat memori itu bebas. Itu dia nunjuk alamat ya, bukan isinya. Ya, tapi isinya harus sesuai kalau kita move ya. Kalau tidak dia, kalau lebih besar dia overflow nanti. Kalau kecil nggak masalah. Umpamanya datanya 16 bit, registernya kita pindahkan dari memori tertentu ke 32 nggak masalah. Kebaliknya tidak boleh. Register kita 8 bit, dari memori datanya sudah 32, itu nanti overflow dia. Jadi harus sama, 8 dengan 8, 16 dengan 16, 32 dengan 32, 64 dengan 64. Nih, contohnya, ini logikanya kayak masuk akal. Move AX, AL. AX 16, AL kan 16. Berarti 8. 8 ke 16 masuk dong harusnya. Muat gitu ya. Logikanya seperti itu bisa. Nah, tapi ini nggak dibolehkan. Salah dia ya. Dia harus sesuai. Itu juga dengan EAS dengan AX. Bisa. Atau RAS dengan EAX. Nggak bisa. Harus sama. Ini pengecualiannya nanti. Ini beda. Ini kan bukan move ya. Ini kan move. Ini dia shift left DSKCL. Itu bisa. Karena bukan move ya. Kemudian flag juga. Tidak ada instruksi move untuk mempengaruhi flag ya. Flag hanya akan berubah atau ada perubahan atau dipengaruhi oleh aritmatika dan logika. Operasi aritmatika dan logika. Sedangkan yang ini enggak. Dia hanya memindahkan. Tidak ada. Kemudian tidak boleh lagi segmen ke segmen. Nah, ya. Ada satu instruksi move yang tidak diperbolehkan. Selain register tadi ya, register nggak boleh. Ini segmen ke segmen untuk register ya. Segmen berarti dia yang pakai segmen tadi registernya ya. Segmen register.
risky point. Nih, kode segmen, asal segmen, data segmen ya, space segmen itu nggak boleh. Karena dia itu alamat nanti ya, alamat. Jadi kalau udah dirubah itu nanti alamat akan kacau. Ya, kode segmen bisa tidak diubah oleh instruksi karena alamat dan instruksi berikutnya ditemukan oleh bit dan kode segmen. Ada dua ini kan. Kita untuk menunjuk instruksi pointer, instruction pointer ya, pointer instruksi. Ini extended instruksi pointer. Kode segmen ini nggak boleh. Nah, kalau kode diubah ya alamat akan susah. Alamat berapa tadi udah diubah ya kan? Padahal dia tidak ada disimpan di register lain alamatnya. Nah, akan susah nanti ditebak. Karena tidak boleh. Ini contohnya tadi ya. 8 bit move AR, BL ini 8 bit. Ini 8 juga kan? Kalau R itu kan harus kasih B 8 bit. Kalau tidak ini error. Kalau tidak ada 8 berarti ini ada register R8 itu adalah 64. Ini CL 8 nggak bisa. Tapi R8B, B itu byte 8 bit ya. Byte ini 8 bit. Bisa. Ini 16 dengan 16. 16 dengan 16. Ini juga 16, ini RW. Word itu 16 ya, 16 bit. Nih, bisa. Tapi kalau W-nya hilang, ini jadi 64, ini error. Ini sama 16 dengan 16. Ini 32 dengan 32, 32, 32. Ini 64. Ini ya, RD, double word ya. Karena ini 32 bit EDX, move EDX 32, R9. Kalau R9-nya saja akan error karena ini 64. R9D, D-nya double word. Kalau R yang nggak ada di 64, berarti dia harus posisinya RAX, baru dia R9 saja. Ini 64 dengan 64. Itu beberapa contoh. Ini nggak boleh kan tadi? Segmen ke segmen. Ini segmen ke segmen. Ini karena berbeda. Ini 8, ini 16. Ini masih ada kode segmen yang tidak boleh. Ini segmen tidak boleh. Ini segmen ke segmen nggak boleh. Register ke segmen juga nggak boleh. Karena dia adalah salah satu untuk menunjuk alamat nanti. Alamatnya jadi kacau nanti. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau ini umpamanya RAS, R10 boleh. Karena dia sudah 64, tidak boleh pakai 60 lagi. Oh D atau W atau B coba 8 cuma dia kan. Beda. Ini dia kalau karena dia adalah defaultnya adalah 64, supaya bisa dipakai selain 64 dipakai angka belakang. Untuk 32 pakai D double word. Untuk 16 pakai W word. Untuk 8 pakai byte B. Itu dia ya. Ini contohnya tadi. Move PS ke CX. Ini perintahnya adalah perintah 16 bit. Sedangkan registernya adalah 32 bit. Jadi yang berubah hanya 16 di belakang saja. Ya, 16 di belakang saja yang berubah. Tadi pamannya CX-nya adalah ECX ya. 11 AC 1234. Ini kan 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 kali 4 ini 16, ini 8 32 ya, 32 bit. Ini kan hexa nih ya. Jadi di 4 itu adalah 0100, 3 itu 011, 1 0001, 2 0010. A itu 101, C itu 110, 1 sama ya 001. Berarti kan 16 ya. 32. Nah, sedangkan perintahnya adalah 16. Jadi yang berubah hanya di belakang saja. Jadi 1 2 3 4 akan mengisi 76 AF. Sedangkan yang 2 2 3 4 itu tidak berubah, ya. Kalau registernya di sini adalah EBS, ECX, ini akan pindah ke atas. Nah, semua ya. Ini hasil ECX sama dengan EBX. Tetapi kalau perintahnya 16, yang berubah hanya, sebentar saya ini kan, yang berubah hanya ini ya. Ini tetap. Jadi ini menjadi 1, 2, 3, 4. Yang ininya tidak berubah. Tetapi kalau di sini EBX, ECX, itu ya. Nah, ini kan register sama 32, 60, 32 ya. Berarti ini juga berubah menjadi 11AC. Itu ya, itu bedanya. Ini padahal dia menampung 32, perintahnya hanya 16. Berarti dia yang dirubah itu hanya 16 bit 16 ke belakang, paling kanan ya. Karena bilangan itu yang terbesar itu kan ke kiri. Jadi 8 apa 16 kanan yang diubah. 16 bit ke kirinya tidak diubah karena perintahnya hanya 8, 16. Gitu juga kalau 8 terhadap 16 atau 8 terhadap 32. Tapi biasanya satu tingkat ya. Rugi kita.
Jadi dia yang berubahnya, nah ini tadi sudah dijelaskan di depannya. Jadi isi register tujuan atau lokasi memori tujuan ya berubah bagi semua instruksi kecuali instruksi. Nah, ini compare ya, compare dan tes. Ini nanti akan kita bahas di aritmatika kalau yang tes nanti ya, di logika. Biasanya berubah. Kenapa berubah? Ini kan, kan? Isi register tujuan. Nah, tujuan kan ini ya. Tujuannya BX, sumbernya CX. Jadi tujuan itu akan berubah. Nanti apakah perintah lain ya, seperti nanti aritmatika juga akan berubah. Sumbernya tidak berubah. Kecuali ini tadi dia, kecuali perintah CMP ini compare. Ini tes. Tes itu dia mirip digital logika nanti ya. Dia akan mempengaruhi penekanan 16 ya untuk yang ini. Nah, kalau perintahnya EBS dengan ya, ECX 32 bitnya akan berubah. Ini tadi dia perubahan. Ini tidak dibolehkan tadi ya, CS dengan karena segmen tidak boleh di move, di copy. Di copy boleh tapi tidak boleh dia menerima. Dari copy berarti dia kan isi dari untuk menuju alamat nanti ya. Ini beberapa contoh tadi. Nah, ini kalau dijadikan assemblernya nih bahasa mesinnya ya, tapi ini ditulis dalam kode bilangan hexa ya. Kalau nggak panjang dia nanti. Nah, move nanti akan kita bahas sedikit waktu di ini nanti. Kode 8 ini dapat di move ini emang dari sini tadi ya. 8 itu ini dia. Kita tampilkan ya move ya. Tapi itu nggak perlu kita bikin ini dia. 8 depannya 1000 baru 10 belakang. Di 8 ini belakangnya ada gabungan. Itu dia ya. 100 kan 8 itu. Dia 44 ya, 44. Nah, kenapa dia ini ya, nih, ini alamat dituntut. Yang kita tulis ini. Ini baru baru dua kolom nih ya yang kita tulis ini ya. Ini kolom apa namanya? Operation code, kode operasi. Ini kolom operan, ini kolom komentar. Komentar boleh dibuat, boleh tidak. Jadi yang perlu saja boleh dibuat sini. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, ini nggak diproses. Sama dengan bahasa tingkat tinggi yang pakai slash ya, kan komentar. Tadi dia ya. Ini alamatnya kalau kita tulis urut seperti ini alamat dia ini alamat. Ini perintahnya. Ini move 88 kan. Nah, ini kok ada 66 di depannya. Ah, ini nanti namanya ini prefixnya. Jadi untuk 32 bit dia ada. Cuma kita menulis ininya, dia yang nambah ya buat kita. Ini 8 lagi ini yang move. Ini belakangnya tergantung tergantung operasinya dari mana ke mana, registernya apa, memori. Ah, ini dia yang belakang. 8 ini nanti akan kita bahas arahnya kemana dari register ke memori, memori ke register, atau nanti datanya itu atau apa 8 bit atau word atau double word. Nah, itu nanti dia akan berbeda. Atau datanya itu register tujuannya atau nanti kalau memorinya apakah tanpa replacement 8 bit atau 16 atau 32 bit. Nah, itu panjang nanti ininya nih. Ini semua data sini tercakup. Cuman yang kita buat ini. Nah, di terjemahannya awalnya masa mesinnya seperti itu. Satu-satu seperti itu. Oh, datanya ini adalah register ke register atau memori ke register. Dia pindahnya dari mana ke mana. Kemudian datanya 8 bit atau 16 atau 32. Itu panjang di sininya nanti nanti kita jelaskan ininya. Tapi kita jangan khawatir ini yang kita buat ya. Ini hanya untuk prosesnya kalau di bahasa mesin itu kan diubah ya. Ini mirip bahasa manusia. Kalau assembler itu udah mirip. Walaupun masih jauh daripada bahasa tingkat tinggi ya. Sedikit lagi ya sebelum kita istirahat ya, sholat maghrib. Kemudian itu yang pertama tadi, ini yang kedua, ini kita bahas juga tadi lebih detail aja di sini ya. Pengamatan segera, berarti dia data ya. Nah, tidak bisa kalau ini kan bisa bolak-balik. Move AS, BS boleh saja move BS, AS tergantung kebutuhan kita. Move CL, DL asal dia sama ya sama-sama. CL, DH, CL boleh. CL, CH, CL boleh. EAS, EBS, EBS, boleh. Ya nggak boleh ini tadi kan, register. DS, AS, nggak boleh. Nah, ini dia data, hanya searah dari data ke register atau memori. Kalau langsung media biasanya data itu ke memori atau ke register. Tidak bisa dibalik. Memori ke data, data ke memori. Nah, datanya data konstan ya. Misal itu bilangan. Bilangan tidak bisa menampung bilangan lain. Yang bisa menampung bilangan lain adalah tempat kan. Tempat tadi ada hanya dua, memori dan register. Register itu juga memori sebenarnya teman RAM. Tempat dia. Kalian bisa kemarin kita menjawab ke register
Register D itu bisa menyimpan kan, menyimpan data. Tetapi data tidak bisa menyimpan data. Nah, itu dia. Contohnya, move karena 32 ya, 32 bit. EAS, 13456 hexa. Ini kan 4. 4, 8, 16, 20, 24 kan. Ini 32, Pak. 24 boleh. Muat. Isinya hanya 13 bisa. Jadi kan hanya ini yang berubah kan. Belakangnya ini tetap 0 ya kan kalau ini 00. Karena dia datanya itu kan 32 ya, perintah 32. Jadi kalau kita pindahkan pamannya 1, 2, 3, apa 4, 6 ini kan pindah ke sini ya. Isinya tadi 6 di sini, 5, 4, 3 sini ya, 1, 0, 0, 0 gitu kan sisanya. Kalau kita buat hanya 1, 3 Pak, iya 1 ini 1, ini 3, 1, ini 0, 0, 0, 0, 0. Semuanya berubah ya, karena dia 32, registernya 32. Tapi kalau sini AX, umpamanya ini 13 tadi, atau AX, umpamanya ini saya coret, ininya nggak ada umpamanya ya. Nah, beda dia, ini hanya AX, berarti 16 kan, registernya kan 32. Ini datanya nggak boleh 20. Ini satunya sama saya coret. 3, 4, 5, 6. Yang berubah ini dia. 3, 4, artinya 6, 5, 4, 3. Ininya tidak berubah. Kalau tadi 33 tetap 3. Tapi kalau EAX ini 33 menjadi 0. Gitu ya. Nah, semuanya berubah. Bukan 33 menjadi 0 ya. Ini 1 ya, terakhir 1. 0, 0, 0, 1 ini 3, 4, 5, 6. Jadi ini data. Untuk ininya, oh tidak harus ini 32, ini 32 ditulis, tidak. Tidak harus. Tapi yang tidak boleh kebalikannya. Ininya 16, ini 32 ya, nggak muat overflow, salah, nggak boleh. Tapi kalau kecil bisa. Kalau data, tapi kalau register tidak bisa. Artinya apa? Yang lain itu 0, 0, 0, 0, ya tetap dianggap 32 bit, 32, 16 tetap 16. Yang lainnya, bilangan terbesarnya dianggap 0, 0, 0. Ini ya, ini perintah aja. Contohnya 64, bisa sampai segini. Usahanya 200 heksa saja Pak mau pindahkan, boleh. Tetapi yang berubah hanya 12 bit paling kanan. Pada 64 kan, sisanya selain 12 dari 64-nya akan menjadi 0. Ya. Nah, ini tidak boleh kita jadikan di sininya EAX, muat. Overflow namanya ya, melimpah, overflow. Tidak boleh, datanya akan error. Karena apa? Data terbesarnya hilang. Datanya akan error kan, data yang hilang adalah data terbesar. Data terkecil aja hilang masih error, apalagi data terbesar. Kemudian untuk penulisannya, jika karena di hexa ya, jika paling depan itu adalah huruf dari A sampai F ya, maka di depan apa ininya tuh ditambahkan ininya itu ya. Bilangan itu ya. F. Nih, pokoknya F2 paling depannya huruf ya, atau A2 paling depan ini ditambahkan 0. Kalau F2 berarti dia 0 F2. Kalau ini hexa gitu ya. Kalau angka enggak biasa aja. 0 sampai 9 tidak ada tambah 0 depan. Tapi kalau untuk bilangan huruf, karena hexa itu kan dari 0 sampai F ya. Berarti ada A sampai F setelah 9. Jadi kalau paling depannya itu huruf, harus tambahkan 0 di depan dalam penulisan bilangan konstanta. Dan di belakangnya kasih hexa. Kalau tidak, jika ada angka dan huruf itu tidak ada hexa akan error. Tidak ngerti dia itu. Karena apa? Kalau tidak ada di belakangnya ini dianggap adalah bilangan desimal. Desimal itu tidak ada huruf. Nah, contohnya 100 boleh. Tapi kalau A100, nah 0A100 itu tidak boleh. Nah, ada huruf, tapi dia desimal. Mana ada desimal huruf itu kan? Nah, itu dia. Nah, ini untuk kode ASCII. Kode ASCII sudah tetap ya. 256 karakter jelasnya. Kutip. Jadi kode ASCII dia ini ada nilainya kan. A itu berapa mulai dari 00 ya, 00 sampai FF. A ternyata 41 heksa. Bisa isinya. Jadi bukan A yang dipindah sini, ada 41 heksa. Tapi kalau nanti diubah kode ASCII dia menjadi A. Nah, ini dia yang benar, pakai B. 100 berarti dia, kalau kita desimal kan 4 ya kan. Kalau B-nya hilang, ini menjadi 100 desimalnya. Jauh kan dari 4 desimal menjadi 100. Tapi 100 pakai H menjadi lebih besar lagi, heksa. Ini 16 pangkat 0, 1, 16 kuadrat. Nah, 16 kali 16 dia kan. Ya, jauh berbeda. Karena dia kalau 10 semua bilangan ada. Bisa binar, bisa heksa, bisa desimal. Kalau nggak ditulis, B-nya menjadi desimal.
Kalau tulis B menjadi B, kalau tulis H menjadi heksa. Tetapi kalau umpamanya F2 gitu ya, F2 ini harus ditulis H belakangnya. Kalau nggak ada H, error, nggak bisa desimal karena ada F. Apalagi binar. Binar hanya 01, ini ada 2, ada F. Nah, makanya kalau dia ada huruf harus A di belakangnya. Kalau hanya angka 0 sampai 9 itu boleh nggak ditulis, berarti dia desimal. Kalau ditulis H, berarti di heksa. Kalau tulis binar nggak boleh, karena binar hanya 0 dan 1. Tapi kalau bilangannya 0 dan 1, 1 dan 0, itu dia kalau kita lupa dia dianggap desimal, kalau kita kasih H dia heksa, kalau kasih B dia binar. Karena 1 0 itu semua bilangan masuk. Tapi kalau di atas 1, itu hanya sampai 9 ya, berarti dia hanya desimal dan heksa. Tetapi jika ada huruf, itu udah pasti heksa. Tidak boleh kita kosongkan, karena tidak bisa dia menjadi desimal. Nah, itu ini contoh tadi. 44 berarti 44 desimal ya, beda. Ini 44 heksa, ini 44 desimal. Kita konversi ini akan jauh bedanya nih. Ini kan 4 kali 16 ditambah 4, ini hanya 44. X 16 ya, 44. Ini kenapa bisa BL? Karena ini masih 44 desimal. Kalau kita kan jadikan apa, dia masih masuk. Ini kan juga baru ya, masih masuk 8 ya. Ini kan 44. Ini 44 juga kan. 8 baru masuk. Ini 0. Berarti sama dengan clear nanti ya. Ini 100 desimal. Ini kode ASCII. Ini angka 1 sama. Ini sama tadi dia. Kode ASCII. AX. Ini bilangan untuk yang lebih besar ya. Yang nggak boleh adalah konstantanya tersebut lebih besar daripada bitnya ya. Panjang bitnya daripada registernya. Nggak boleh. Seperti ini 16 kan. Ininya kita tulis ini nih. 1, 2, 3, 4, 0, 0. Ini AX. Di sini AX. Oh nggak bisa. Hanya 16. Berarti ini hanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang 4-nya nggak bisa. Ini 32 ya. Tapi ini 32. Saya tulis 1, 2, 3, 4. Boleh. Yang terbesarnya jadi 0 nanti. Atau kalau ada isinya tidak berubah. Nah, itu dia. Tidak berubah isinya. Ini yang binar tadi. Jadi 100 binar. Berarti dia bilangnya hanya, padahal ini 32 kan. Jadi hanya 3 bit di belakang yang diubah dari 32. Berarti ada 29 yang tidak berubah. Tetap ya. Yang berubah hanya perintah move. Ya, ada duplikat. Ini heksa, ini lebih panjang. Ini juga ya, 3 heksa ya kan. Berarti ini 12 bit dari 64 bit yang disediakan, yang berubah. Nah, ini tadi kalau tidak ada data atau nanti tadi memori simbolik, ini modelnya tini ya, kodenya. Artinya dia satu segmen kode saja, tidak ada data. Tapi kalau ada perintah yang seperti ini tadi contohnya, ambil sebentar ya, enggak ada, agak jauh tadi kayaknya ya, sebentar. Nah, di contohnya move array bs, in. Ya, ini kan ada data. Nah, ini tidak bisa tini lagi, dia small jenisnya ya. Karena ini sudah ada data nih. Ini memori simbolik data, memori simbolik. Nah, dia tidak bisa lagi tini. Nah, bedanya apa tini dengan small? Ini juga sama program kecil ya. Ya, tini tadi programnya hanya satu segmen. Extensionnya berbeda. Nah, itu yang nggak ada di program tingkat tinggi. Tingkat tinggi semuanya eksekusi ya, exe. Kalau ini nanti kalau dijalankan ininya di compile, ini datanya titik com dia. Dia hanya satu segmen. Segmen data program saja. Data tidak ada. Kalau small nanti dia adalah eksekusi. Less eksekusi ya. Flux eksekusi. Yang beda ini aja. Ini. Satu segmen program saja. Nah, sangat sederhana dia ya. Itu ada kalau program DOS dulu ada dia. Command com katanya itu. Ini contohnya. Ini dia kan. Ini hanya kode saja kan, kode aja. Tidak ada data. Nah, ini yang sudah alamat yang ditentukan yang kita buat ini ya. Ini baru 2 ini ya. Kode operasi sama operannya. Operannya AX dengan 0 nih. Ini akan mengisi 0 semua ya. AX diisi dengan 0, ini dengan 0, 0, kemudian SI juga 0, ini 0, 0. Ini sama dengan clear. AX, BX, CX, SI, DI, BP dijadikan 0 semua isinya. Selesai ini keluar ke DOS ya. Nanti N ini juga berapa nanti? Ada NP, ada NS gitu ya. Ada N biasa. Jadi mirip seperti bahasa itu, cuman dia tulisannya kecil ya. Bahasa Pascal ya. Seperti ini. N, S, N, P, prosedur gitu ya. Sini dia struktur S itu. Nah, prosedur sama.
Tidak ada di bahasa C itu. Nah, bahasa C dia paling dia fungsi ya, dalam satu fungsi. Atau nanti kalau dibuatkan dalam kelas. Ini tadi ya, ini akhirnya COM. Selain sini, dia eksekusi. Mulai dari small, last, atau hook. Import bagian tadi kan. Lalu dua yang kita ini nih. Satu, dua, tiga ya, tiga. Satu, kode operasi. Operan ini namanya tadi kan. AS,0, AS,BX itu operan. Move, dan sebagainya nanti atau kode operasi ini komentar ada tiga jadi empat ya data belum ada tadi ya ada empat bagian nanti kan. Nah, ini yang belum label atau nama simbolik ini nama simbolik yang seperti tadi apa array gitu ya ini dia. Contohnya nih ini cuman yang bawahnya nggak ada ini ya ini datanya ini labelnya data satu ini bebas kita buat huruf besar semua ya atau dua start untuk mulai nanti ini untuk jika kita terjadi pengulangan atau lompatan nanti repeat ya ulang sini dia atau jam dia pakai ini. Sebalik. Ini data. Kalau ini data jenisnya apa? DB. B itu byte. Nah, berarti dia 8 bit. 23 dari 00 sampai FF. Data 2 DW word berarti dia 16. Berarti dari 00 4 kali sampai F-nya 4 kali. Maksimalnya itu. Nah, ini baru programnya. Nah, ini kalau seperti ini nanti datanya tidak boleh lagi kodenya tiny seperti tadi. Tiny ya. Tiny nggak boleh. Ya, harusnya small. Nah, kan? Jenisnya small titik small ini kan. Nah, adanya. Modelnya small. Model spasi small. Dia sudah eksekusi. Nah, ini baru. Ya, ini belum ada nih yang ini nggak jalan. BL di copy kayak BL isinya apa? Belum ada kan? Harus diisi dulu. Ini kan potongan program ya, tidak program utuh. BL di duplikat ke AL. Ini BL berapa? Nah, kalau tanpa kita isi dulu atau kita definisikan, ini dia akan random datanya. Kalau ini AL, nah ini nanti CL ya mau 200 copy. Tapi ini harus kalau ini bisa nih yang terakhir isi CX dengan duplikat CL dengan 200 bisa. Tapi kalau duplikat BL ke AX, nah BL-nya belum ada isinya. Kalau AL menerima ya, salah. AL ke BH. Ini bisa kalau di atasnya udah benar. Kalau ini enggak, ini juga ikut salah. BL harus ada diisi dulu atau didefinisikan dulu atau diisi seperti ini tadi dulu. Move AX mamanya ini AL ya. AX 0 atau 100 ke ini baru ke bawahnya bisa. Ini belum ada BL belum ada. Oh, datanya ada Pak. Ini kan belum digunakan. Nah, bisa juga nanti dia AL, data 1. Nah, baru dia di atasnya ya. Umpamanya BL, data 1. Mau BL, data 1. Jadi 2, 3 heksa diisi ke BL. Baru BL ke AL, baru jalan. Itu ini belum selesai. Ini ya. Atasnya sama bawahnya belum. Ini label tadi. Ini namanya dikasih memori nanti dia menyimpan data. Datanya bisa data biasa atau data array nanti. Kalau array nanti dia ada duplikatnya berapa kali dia dup di sini ya. Berapa kali dia menyimpan. Karena dia akan menyimpan memorinya berbeda. Satu memori, satu kelompok memori ya. Dia akan lebih dari satu. Nah, kalau satu seperti ini baru satu data ya. Belum ada data string atau array. Jadi dia operan ini disebut operan AL sama BL ini disebut kode operasi. Nah, operan itu mulai dari 0 sampai 3. Nanti ada yang 0 hanya ininya saja apa namanya? Kode operasinya saja move atau apa nanti ya. Tapi bukan move dia. Kalau move harus ada ini. 2 atau 3 kalau move ya. Nanti ada perintah yang ini tidak ada operannya, 0. Ada juga yang 3. Nah, ini khusus nanti. 3. Tapi tidak bisa kita pengen jumlah AL dengan tambah BL tambah CL gitu. Tidak bisa sekaligus. Ya ada nanti 3. Tapi kebanyakan 2 seperti ini. Operannya 2. Kebanyakan. Ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Yang 3 yang sama 0 ini cukup jarang ya. Ada. Tapi tidak sebanyak yang 2. 2 paling banyak. 3 juga jarang. 1 juga lebih sedikit daripada 2. Atau itu biasanya banyak ke jam gitu ya. Atau nanti apa namanya increment decrement. Nah, kalau komentar boleh tulis boleh tidak ya. Jadi ada empat ini deh kan. Empat ini. Satu data untuk labelnya ya. Operation code-nya kalau untuk datanya jenis datanya apa? Byte, word, double word atau quad word. Ini perintahnya. Ini operannya. Kalau di sini di operan untuk di segmen data ini datanya ya. Datanya apakah datanya hexa atau biner
8 bit, 16, 32 atau desimal, atau nanti datanya data array. Kalau ini baru kode operasi. Ini di operan itu dia untuk datanya atau kode operan. Kalau opcode-nya jenis datanya untuk data ya, atau perintahnya untuk operasi. Kalau label ini adalah nama datanya, ini juga nama untuk ininya nanti ya, untuk jump atau untuk repeat, pengulangan atau lompat. Itu dia ya. Nanti akan kita bahas ini B8 ini tadi. B8 nanti akan kita bahas sendiri. Ini adalah contoh jika di dalam satu tingkat tinggi ini biasanya C atau C++ ya yang misalnya. Itu bisa kita sisipkan. Berarti sangat susah untuk membuat dalam bahasa C-nya, kita sisipkan bahasa assemblernya. Dia menjadi fungsi. Ya, ada fungsi-fungsi di dalam bahasa assembler. Di bahasa C ya atau C++. Nih, disisipkan di sini dia, perintahnya. Jadi satu fungsi. Kalau kita memerlukan ternyata susah untuk dibuat dengan bahasa C atau sangat panjang, kita buat dengan assembler yang lebih pendek ininya, perintah ininya ya, sedikit. Jadi tulisnya tidak huruf besar. Kalau di assembler sini huruf besar ya, kan? Besar semua di perintahnya. Di namanya inline assembler, ini dalam bahasa C, bahasa assembler yang disisipkan di bahasa C ya. Ini ditulis huruf kecil. Ini kode assembler ya. Ini cara penulisan kalau kita menyisipkan dalam bahasa C. Nah, sekarang udah banyak bahasa-bahasa tingkat apa tuh yang hardware itu menggunakan bahasa C. Nah, ini alamat berikutnya ya. Nanti kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Kita 15 menit ya. Kita tutup dulu. Kita istirahat. Nanti kita lanjutkan ya. Itu satu media. Itu pakai komputer yang sama. Kalau kita mau buat sedikit, komputer kita ya. Nggak mungkin. Jadi Nah, kita masuk ke pengalamatan berikutnya. Kalau tadi pengalamatan register, pengalamatan apa namanya? Segera itu berarti data ya, data konstanta. Kemudian ini pengalamatan langsung, direct data addressing, pengamatan data langsung. Jadi dia menunjuk, dari awalnya sudah kita bahas sebentar sedikit asal pintas ya, menunjuk alamat yang dituju. Tetapi, nah, angka tersebut belum, dia pakai dalam tanda kurung ya, fungsiku. Angka tersebut belum mewakili alamat secara keseluruhan. Jadi dia ditambah lagi dengan data segmen. Jadi dia langsung. Jadi dia langsung mengamati yang berlaku untuk move ya, antara lokasi memori AL, AS, atau EAX. Nah, alamat perpindahan hampir untuk semua instruksi ya, contohnya nanti. Jadi dia bisa 16 bit, 8 bit, 32 bit ya. Ini contoh move ya. Ini datanya yang mendatakan tadi data memori simbolik ya, data yang kita taruh tadi dia sini. Nah, jadi dia sudah menjadi itu data ya. Nah, nih. Data 1 isinya pemain 23, data 2 100. Nah, ini dia kalau kita secara langsung dia ini data alamatnya. Data. Datanya 1 2 3 4 isinya begitu ya, umpamanya. Kan? Data 1 2 3 4 itu alamat dia ya. Jadi bukan 1 2 3 tapi alamat 1 2 3 4. Ditambah, nah ingat kalau dia alamat ditambah dengan data segmen. Kalau data segmennya 1000 dikali 10 jadi 10.000, 10.000 11.120 11.234. Bahwa ini kan alamat isi 124 itu yang diduplikat ke AL. Kalau sini kan AF cuma 8 bit ya, ini adalah 16 ya. 4 kali 4 nih. Ini 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit. Jadi 16. Kalau ini nggak bisa masuk. Tapi ini adalah bukan datanya, tapi alamatnya. Memori 1234 ditambah dengan data segmen. Nah, itulah memori tersebut. Jadi 1234 ditambah data segmen yang dikali 10 ya. Kemudian data segmennya 1000, berarti 10.000. Data segmennya 100, jadi 1000 ya. Ditambah. Nah, alamat tersebutlah isinya. Isinya yang dekat ke AL. Nah, jika isinya lebih dari 8 bit, berarti overflow nih kan. Dia bisa nerima. Jadi karena bukan, tapi kalau ininya 1 2 3 4 nanti kurungnya nggak ada, sekiranya bawah ya nih. Ini kan data apa memori simbolik ya. Ini dia angka langsung. Jadi kalau data itu isinya ini langsung kita tulis pakai tanda kurung deh ya, kurung kotak ya. Kalau ini kan enggak, langsung mewakili data tadi seperti ini. Data 1, data 2 isinya apa? Data 1 tadi ini tadi 1 2 3 4 gitu ya. Hexa.
Jadi tidak tulis, kita tulis 1, 2, 3, 4, cuman langsung data. Nah, di program kita berarti dia adalah small ya, tidak mungkin tiny karena dia ada segmen datanya. Nah, kalau langsung alamatnya, ini contohnya. Jadi kita bisa ini datanya tiny, tidak ada segmen data, itu segmen program saja. Nah, segmen kode maksudnya. Nah, ini dia dalam kurung. Jadi tapi bukan 1, 2, 3, 4 saja, tapi 1, 2, 3, 4 ditambah dengan data segmen. Isi alamat tersebut yang diduplikat ke AL. Gitu ya. Itu pengamatan langsung. Jadi datanya langsung. Ini ya tadi ya, data segmen ya. Ini ada penulisan seperti ini. Tapi sebagian dia tulis langsung ini ya. Ini masalah program assemblernya. Tulis data segmen. Nah, ini kan di sini jelas ada data segmen kok. Nah, segmennya berapa ditambahnya. Kalau sini kan tidak tertulis secara nyata ya, tapi dia harus ada. Begitu juga nanti dalam operasi nanti ada dia register nggak disebut, tetapi dia ikut bekerja. Seperti di sini. Sini ada data segmen bekerja nih. Tapi ada juga program yang ditulis secara langsung. Berapa program assembler menulis saja gini. Emang agak panjang tapi kelihatan. Oh, nanti memori saya itu bukan 1, 2, 3, 4 aja ditambah dengan data segmen. Tapi kalau ini saja, jadi kita kan bisa lupa. Oh, saya alamat 1024 kok nggak ada gitu ya. Oh, datanya lain. Padahal dia 1234 ditambah dengan data segmen alamat itulah, bukan alamat hanya 1234. Bukan hanya ya, ada data segmen. Kalau dia tanda kurung, buka ini nggak ada, tanda kurung nggak ada, ini akan error karena ini data 16 bit mau diduplikat ke 8 bit error. Nah, ini dia alamat. Kalau tanda kurung nggak ada, menjadi data konstanta ya. Kalau ini tidak ada data konstanta ini datanya data alamat karena dia adalah memori simbolik. Tidak ditulis langsung ya kan, tidak perlu tanda kurung di sini. Disama dengan ini nih artinya. Nah, kalau sama kayak gini kan ada kurungnya berarti dia nggak bisa buka, tidak bisa dijadikan data konstanta. Jadi alamat dia. Ini contohnya tadi. Pokoknya data segmen ininya 10.000 data segmennya ya, yang berasal dari 1.000 dikali 10. Sedangkan eh, alamat langsungnya tadi 1.234, berarti 11.234. Alamat 1.234, nah pokoknya isinya 8A, pindah ke sini. Kalau di 16 dia akan nanti 1.135 satu ke sininya. Kalau dia AX ya, kalau ininya perintahnya ini AX, koma 1234. Nah, ini kan AL 8 bit ya, hanya 8. Kalau AX ditambah data yang di sini. Pindah ke sini. Jadi padahal dia berada di prosesor 32 bit. Jadi dari 32 hanya seperempat yang kepake. 3/4-nya nggak kepake karena dia hanya 8 bit. 4 bit, 4 bit. Hanya 4, 8-nya 4. 16 ini juga 4. Ini dia pengamatan secara langsung ya. Ini contohnya. Ini alamat simbolik tadi ya. Alamat simbolik. Ini dari register ke alamat simbolik. Ini register ke alamat simbolik. Register ke alamat simbolik. Nah, ini dia yang alamat langsung. AL ke bukan 2000 ya. Isi AL bukan taruh dulu tapi 2000 ditambah dengan data segmennya. Ya. Ini sama memori simbolik ya, memori simbolik. Kemudian ada kalau tadi langsung ya, langsung angkanya atau memori simboliknya ya. Data contoh tadi. Oh, apalagi tadi dia number atau news, home gitu ya. Itu kan memori simbolik semua ya. Nah, ini pengalamatan perpindahan. Jadi dia selain memori atau memori simboliknya ditambah lagi dengan perpindahannya. Jadi instruksinya lebarnya sampai 7 byte ya. Dan 30 untuk apa? 7 byte untuk register 32 ya. Dan berpindah 32 byte untuk yang ditentukan ya. Contohnya nih yang tadi ya. Segmen. Tapi ada juga yang menulis berbeda. Jadi ada perpindahannya ya dari 3 byte. Nah, contoh. Nah, ini bahasa terjemahannya nanti ya. Ini nanti kita urai. Ini kalau ada perpindahan ya, tidak hanya alamat itu saja. Ini contoh. Saya tambah data segmen.
memori simbolik ya. Nah, itu ada memori simbolik. Jadi kita tidak tulis angkanya, memori simboliknya. Di sorot dua. Nah, ininya kalau ada memori simbolik tidak mungkin ini, tapi dipasang semua. Nah, ada segmen data. Small nanti dia eksekusinya ya, program eksekusi. Titik mamanya program 1.exe. Gitu ya. Kalau ini program 1.com hanya ada di bahasa assembler. Bahasa tingkat tinggi semuanya exe, eksekusi ya. Eksekusi. Kalau yang ada eksekusinya ya. Kalau seperti MATLAB itu tidak ada program eksekusinya. Python tidak ada program eksekusinya. Jadi dia harus melalui program itu terus. Masa sih ada. Ini contohnya. Model small. Nah, ini memori simboliknya ya, data, label. Kolom pertama. Kolom kedua untuk ininya jenis datanya. Kalau di sini dia kode operasinya. Kolom ketiganya ada data. Kalau untuk data ya, isinya data, isi datanya apa, berapa, apakah hexa, biner dan sebagainya tergantung dari jenis tadi ya. Kemudian kalau di programnya adalah operannya. Nah, baru kolom keempat adalah kode apa komentar. Boleh tulis boleh tidak yang ini. Tapi kalau ini harus. Kalau dia small pasti ada data. Nah, ini kan ini data, ini datanya. Ini kode, ini mulai dari sini sampai akhirnya di sini. Mulai, ini kan, mulai katanya. Move AL, move ini, kemudian selesai exit, lalu keluar. Ini sebutin datanya model small, pasti ada data. Tapi kalau tidak ada model tiny, ini nggak ada data, langsung kode. Nah, kodenya langsung startup. Kemudian pengalaman berikutnya adalah pengamatan tidak langsung. Kalau tadi langsung jelas memori simboliknya, berarti dia ada di sini ya kan. Berarti tadi saya mau ininya ke alamat 10 ditambah data segmen, ini data 1. Alamat ini 32 nih. Nah, ini kan data 3, data 4 gitu ya. Jadi ditambah dengan data segmen ini copy data 1 ke dalam AL. Alamat sebaliknya. Nah, jadi bukan data satunya ya, isi dari data 1 yang ditunjuk oleh data 1, alamatnya. Ini kan 10 yang pindah ke sini ya, data satunya. Jadi kalau alamat nanti langsung angkanya, atau angka ditunjuk. Nah ini yang tidak langsung dia lewat register. Nah, tadi kan ini 1, 2, 3, 4 hexa gitu ya, move AX, 1, 2, 3, 4 hexa. Ini tidak, move AX, BX. Nah ini BX dalam kurung berarti alamat ya, alamat. Artinya berarti dia bukan hanya isi BX, tapi isi BX ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Makanya BX-nya 1000, data segmennya 1000, berarti ini 10.000, 11.000. Alamat 11.000 lah yang diduplikat ke AX. Tadi ini kan duplikat copy data ke AL. Jadi nggak perlu kita tulis angkaan sini langsung. Bahwa data segmennya 100, jadi 1000 ya kan? 100, BX-nya 1000. 100 kali 10, 10, berarti 2000. Alamat 2000 yang dipindahkan ke AX. Kalau di register 32 perintahnya prosesornya berarti dia 16 yang diubah. 16-nya tidak. Kalau di 16 berarti semuanya. Contohnya tadi nih. Data segmennya 1000. Ya kan? 1000. Ini ya dikali nih ya. AL-nya AH ini ya 34 12 berarti 8 bit ya. B-nya ini EBX. Banyak adalah EBX. Jadi bukan 100 dipindahkan ke AX, tidak. 100 itu alamat 1000 ditambah dengan 1000 ini ya udah 100 tadi kan, 100 dikali 10 1000 kan data segmennya, 100 kali 10 1000. Nah, isi dari EBS 1000 tambah 1000 adalah 20.000. 2000 alamat 2000 apa? Ke AS itu adalah 16 bit, sedangkan alamat 2000 baru 8 bit. 8 bit pindah yang tadinya ini ya isinya kan AX yang 7 ya. AX itu tadinya isinya 12, ini kan kosong tadi isinya pindah ke 12. Kemudian baru 8, padahal ini AX, berarti dia tambah lagi yang 8 lagi, 34. AA dengan AL ini adalah AX. Ini adalah AX. Keduanya. Ini AX. Karena 16. Tadi dia 8, ini ditambah 8. Yang ininya pada registernya ada 32 bit. Sehingga dia sisanya tidak diubah. Ini tetap
Kalau ada data sebelumnya tidak data tetap data. Kalau kosong kosong, kalau ada. Berubah hanya 16. Jadi dia BX berapa isinya sekarang? Tetap 1010. AX isinya adalah 1234 dari memori yang ditunjuk oleh BX ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Itu dia. Tadi udah singgung juga sedikit kan. Sama ini. Ini contohnya. Jadi BX-nya berapa? Ditambah dengan data segmen. Ya. Ini DL. Ya. Kalau DL ini nggak ada kurung, ini nggak boleh. Nah, ini 8, ini 16. Ini 16 boleh. Kalau kurung nggak ada, isi BX yang dipindahkan, di copy ke CX. Tetapi kalau ini adalah alamat yang ditunjuk oleh CX ditambah dengan data segmen, itulah yang di copy ke CX. CX tidak sama dengan BX. Kalau kurung nggak ada, CX sama dengan BX. Ya. Tidak sama ya. Nah, kalau nggak ada kurung ini nggak bisa. Karena ini 8 bit, ini 16. Tapi alamat isi BH ini 8 bit diletakkan di alamat yang ditunjuk oleh DI ditambah dengan data segmen. Ya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Ini memori ke memori. Ini kan BS, kalau kurungnya nggak ada, ini baru bisa register ke register. Kalau ini ada kurung, berarti dia memori ke memori. Isi dari register. Oh, BS ditunjuk oleh BS. Nah, jadi ke memori yang ditunjuk oleh DI tidak boleh. Jadi harus lewat tempat lain nih nanti. Nanti tempat lainnya apa? Nanti kita bahas. Tidak boleh. Memori ke memori tidak dibolehkan. Ini sama, memori ke alamat. Oh, ini kan 32, ini 8, Pak. Ini bukan EDS. Kalau kurungnya nggak ada, ini baru dia tidak boleh. Masuk 32 masuk ke 8. Ini dia hanya menunjuk alamat yang oleh register 32 bit ditambah dengan data segmen, nanti baru isinya diduplikat ke AL. Jadi AL tidak sama dengan EDX, tidak mungkin sama. Ini 8 dengan 16, ini alamat. Kalau kurungnya nggak ada, otomatis dia error. Nah, ini sama-sama 16 Pak, 32. Nah, tapi kan ini bukan EBS sama dengan SX, tapi EBS ditunjuk oleh alamat yang ditunjuk oleh EBS ditambah dengan data segmen, isi dari alamat tersebut atau memori tersebut yang diduplikat ke SX, sehingga EBS tidak sama dengan SX. EBS tetap datanya, SX datanya bukan dari EBX tapi adalah alamat yang ditunjuk oleh EBX dengan data segmen. Ini sama ya, 64 bit. Ini pengamatan tidak langsung. Kemudian ada data-data yang perlu ditunjukkan jenisnya apa. Nah, ini pakai pointer. PTA itu pointer. Byte pointer. Berarti dia datanya 8 bit. Word pointer berarti 16. Word pointer berarti 32. Ini ada nanti yang khusus ya. Kasus tidak langsung. Disebutin PTA itu pointer ya. Tunjuk. Pointer penunjuk. Seperti ini nih. Nah, ini kan pointer. Mau ALDI. Isi dalam DI dan ini. Nah, ini apa? Nah, ini kan. Nah, seperti ini. 10 hexa. Ke alamat yang ditunjuk DI. Nah, ini move PTR DI. Nah, oh, byte yang diterima di sini. Itu dia ya. 10 hexa itu apakah dia 8 bit atau 16. Nah, dia ditunjuk byte PTR. Ini tunjuk. Oh, kalau untuk kita 16 itu word. Oh, untuk D32 berarti ini bukan DI, EDI dia ya. Nah, itu dia. 34 word PTR. Itu hanya untuk lebar data ya, masing-masing harus disebutin datanya. Word. Nah, ini yang pakai datanya array. Ada yang disimpan 50 sampel berurutan. Nah, ini dia contoh nanti. Kayak table. Berarti datanya itu adalah data array. Nah, ini yang ditunjuk nanti indeksnya oleh destination index dan DI nanti. Kalau dia tambah memori, DI bertambah atau berkurang, atau nanti increment atau decrement, SI-nya bertambah atau berkurang nanti. Ini untuk menentukan datanya ada sekumpulan data. Nah, dia akan isi data pertama dulu ke ketiga. Kalau mau diambil di data terakhir dulu. Ini mengisi ya. Isi pasti pertama dulu, kedua, ketiga. Nah, ini ada nanti ininya nanti kalau datanya ada apa pengulangannya ya. Karena simpelnya 50 kalau ada pengulangannya satu masuk data berikutnya timpa lagi tempat yang sama. Ini kan tidak. Tempat pertama, kedua dan tempat ke-50. Ini indeksnya. Seperti data array kita di bahasa tingkat tinggi. Tidak numpuk dia. Contohnya nih. Nah, kalau tadi kan lihat tidak ada dalam kurung duplikatnya ya. Kalau sebelumnya pemrograman ya, saya ambil contoh yang sederhana. Nah, ini kan datanya 10 heksa, 0, 0 AAA. Ini kan satu saja kan, belakangnya nggak ada. Nah, ini kalau data jadi duplikat, array, jadi dia kan memerlukan lebih dari satu tempat ini deh.
Di 50 kali nih duplikat artinya. Jadi setup array dari 50 word. Kalau nggak ada ini nih, datanya 50 heksa, 50 biner. Ini nggak ada duplikatnya ini, dihapus makanya kan, dihapus. Nah, datanya adalah word katanya, tapi datanya hanya 50 desimal. Data situ isinya hanya 50 desimal. Kalau tidak, ini adalah 50 array, 50 tempat. Nah, ini dia kan, masuk AX, EAX contohnya tadi ya. Nah, ini tadi dia label tadi. Nah, ini gunanya kalau tadi kan kalau ini untuk repeat ya, loop again. Ulang lagi ke sini nih. Selagi ininya masih dibenarkan. Umpamanya X loop again, increment ya, increment by X, increment. Increment itu kan kurang. Setelah 0 nanti dia baru berhenti kan. By X dulu deh, increment by X. Ini by X itu diisi kan dari sini. Sampai dia increment. Tambah, baik, tambah. Sampai nilai tertentu, dia akan. Kalau tidak, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ini datanya 50 kali. Data array ya, array. Ini sama program tadi udah ya. Nah, ini kita untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan besok ya. Besok yang bagian keduanya. Jam 7 tapi ya, jam 7 malam bukan jam 5 soalnya ada kuliah lain saya pengganti juga Pak. ya. Kemudian nanti ininya besok saya kirim ininya ya. Apa namanya?